Tiga pria itu melangkah mendekat, aura jiwa hitam mereka mengalir liar, mencengkeram udara. Wanita yang terpojok hanya bisa menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tahu, bahkan satu saja dari mereka cukup untuk membuatnya hancur. Pemuda itu berdiri di depan mereka, bahunya tegang, namun tatapannya tenang. Aura jiwa beratnya mulai meluap seperti gunung yang siap meletus. "Bunuh dia!" teriak salah satu pria, lalu berlari sambil mengayunkan pedang jiwa yang memancarkan cahaya merah pekat. Bam! Pedang itu menghantam tubuh pemuda. Tapi alih-alih menebas, serangan itu tertahan oleh lapisan aura hitam keperakan yang menyelimuti tubuhnya. Pemuda itu hanya terhuyung satu langkah. Mata pria itu melebar. Apa? Saat itulah tinju berat menghantam perutnya. Dung! Tubuh pria itu terlempar menabrak pohon hitam besar hingga batangnya retak. Darah hitam muncrat dari mulutnya. Dua pria lainnya terkejut, tapi segera menyerang bersamaan. Satu dengan cakar jiwa hitam, satunya lagi melemparkan tombak energi ungu pekat. Pemuda itu melompat ke depan. Cakar jiwa menghantam bahunya. Rasa sakit mengiris, namun tubuh jiwanya menahan. Dengan gerakan cepat, ia menyambar lengan pria itu dan menghantamkannya ke tanah. Brak! Tombak ungu melesat, menembus punggungnya sebagian. Pemuda itu mengerang keras, darah muncrat, tapi ia tak roboh. Sebaliknya, ia menoleh dengan mata menyala. Aura jiwa beratnya berputar, menekan udara, hingga pria penombak itu terengah, lututnya bergetar. "Tubuhmu terlalu berat. Mustahil!" Pria itu memekik ketakutan. Pemuda itu mengangkat tangannya, lalu meremas udara. Aura jiwa beratnya membentuk tekanan gravitasi menekuk tubuhnya hingga tak bisa berdiri tegak. Dalam sekejap, ia sudah berada di depannya dan dengan satu tinju menghancurkan dadanya. Tubuhnya meledak menjadi kabut jiwa. Pemuda itu segera menyerap kabut itu. Energi deras masuk, menutup sebagian luka di punggungnya. Dua pria tersisa panik. Yang pertama masih terguling di tanah, sementara yang bertangan cakar mundur perlahan. "Monster, dia bukan manusia biasa. Dia raja jiwa." Pemuda itu tersenyum dingin. "Benar, aku bukan mangsa. Aku adalah pemburu di sini." Ia melangkah maju. Dengan setiap langkah, tanah bergetar. Aura beratnya semakin menekan. Pria bercakar mencoba melawan, tapi serangannya mental sebelum menyentuh tubuh pemuda. Dengan cepat, kepalanya dihantam lutut hingga pecah, berubah kabut jiwa. Sisa satu pria yang terluka parah merangkak, wajahnya penuh ketakutan. Tunggu, kita bisa bagi inti jiwa kita bersama-sama. Aku akan ikut kau." Pemuda itu menunduk, menatapnya dingin. "Aku tidak butuh pengkhianat. Aku butuh kekuatan." Tinju terakhir menghantam, dan tubuh pria itu lenyap jadi kabut jiwa. Semua terserap masuk ke tubuh pemuda, membuat auranya semakin berat dan padat. Wanita itu tertegun. Ia baru saja menyaksikan 3 buangan dewasa dibantai oleh seorang pemuda yang bahkan terlihat baru di sanctuary. Pemuda itu menghela nafas, lalu menoleh kepadanya. "Kau masih hidup karena aku ikut campur. Sekarang kau berhutang cerita padaku." Kabut perlahan mereda setelah pertarungan. Tubuh 3 buangan telah lenyap jadi kabut jiwa, diserap seluruhnya oleh pemuda itu. Auranya berat, kini lebih stabil, meski luka-luka di tubuhnya masih terasa nyeri. Wanita itu berdiri dengan tubuh gemetar. Belatih kecil masih tergenggam, tapi tak lagi ia arahkan ke siapapun. Matanya menatap pemuda itu lekat-lekat, seakan baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya ada di sanctuary. "Siapa kau?" Suaranya bergetar, nyaris berbisik. Pemuda itu tidak langsung menjawab.
Ia berjalan perlahan, menatap wajah wanita itu dari dekat. Rambut hitam panjangnya kusut, wajahnya pucat namun indah. Sorot matanya masih menyimpan api tekad, meskipun tubuhnya jelas lelah. "Aku bukan siapa-siapa," ucap pemuda itu singkat. "Tapi kau jelas bukan buangan biasa. Kau bertahan sejauh ini sendirian." Wanita itu menarik nafas dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, "Namaku Lira. Aku berasal dari klan Asterion, salah satu klan bintang yang sudah lama dilupakan. Aku dilempar ke sini setelah gagal melindungi inti jiwa keluarga kami." Pemuda itu menatapnya tajam. "Jadi kau pun dikutuk menjadi buangan?" Wanita itu mengangguk, wajahnya penuh kepahitan. "Di Sanctuary, kita semua sama. Buangan, pengkhianat, orang terkutuk, atau eksperimen gagal, semua dilempar ke sini. Satu-satunya hukum yang berlaku adalah berburu." Kata-katanya menggema di telinga pemuda itu. Berburu. Ya, itu sudah aku rasakan. Lira kemudian memandangnya dengan tatapan campuran takut dan kagum. "Tapi kau berbeda. Tubuh jiwamu berat. Aku bisa merasakannya dari jauh. Itu bukan sesuatu yang dimiliki orang buangan biasa." Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata datar, "Tubuh jiwaku adalah beban, tapi juga senjata." Lira melangkah mendekat, meskipun masih ragu. "Kalau begitu, kau bisa bertahan di sini. Bahkan lebih dari itu. Kau bisa menguasai Sanctuary." Ia menatapnya serius, seakan berkata sesuatu yang berbahaya. "Sanctuary bukan hanya penjara, tapi juga ladang. Semua yang bertahan hidup di sini akan jadi lebih kuat. Namun yang gagal akan jadi makanan bagi yang lain." Pemuda itu menyipitkan mata. "Dan siapa yang mengatur semua ini?" Lira menggertakkan giginya. "Ada entitas yang disebut penjaga Sanctuary. Ia yang menebar ujian, menutup jalan keluar, dan memastikan kita hanya punya dua pilihan, menjadi predator atau jadi abu." Hening sesaat. Angin dingin meniup kabut ungu, membawa aroma besi yang pekat. Pemuda itu menatap Lira. "Kalau begitu, mulai sekarang kau ikut denganku. Kau akan memberiku informasi, dan aku akan menjaga kau tetap hidup." Lira memandangnya, terdiam lama, akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan ikut. Tapi kau harus tahu satu hal. Siapapun yang berjalan bersama di Sanctuary, cepat atau lambat, akan saling menguji." Pemuda itu hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang tetap hidup sampai akhir."